Lembaga standby ya. Ya sudah. Standby, Pak. Wih, Mas Tawawi, Mas Rifan, terus siapa lagi? Oke, oke, Malam Pak, berapa teman-teman? Udah banyak ya? Oke, grupnya mana tadi grupnya ini ya? cek cek. Saya suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Masuk. mantap. Kita juga tes Sabar suara. Om Indra, sabar. Kasih kasih waktu panas buat absen. Oh iya, iya, silakan Pak, silakan. Absen sendiri aja absen. Emang lupa linknya. Oh, oke Pak, Absen oke aja. Pak. Siap Dikira siap. mau dipanggil-panggil. Oh, mau dipanggil ya Bang ya? Boleh, kalau mau dipanggil. Boleh Pak. Panggil gimana panggil? Kita agendanya sini ngapain ya? Kemarin sampai mana? Kita mau Lupa. presentasi Pak rencananya Pak kelompok dari kelompok 6 nih sama Pak Indra. Monitor Pak Indra. Oh gitu. Monitor Om Indra. Duh, oh gitu. Ini Google Drive alamatnya yang mana ini? Udah. Oh gitu. Jadi kalau ada yang mau presentasi, presentasi gitu ya. Ya sudah. Berarti nanti kita agendanya hari ini apa ya? Yang belum presentasi, kita presentasi ya. Tapi jangan lupa teman-teman absensi dulu ya sambil absen. Terus nanti kita besok lagi. Tugas kelompoknya udah pada kumplit belum tugas kelompoknya? Belum ya? Kemarin terakhir cek belum ya? Tugas kelompoknya udah pada diupload belum yang udah presentasi? Mana tugas kelompok? Terus nanti kita agendanya kita akan coba diskusi terkait tentang implementasi ke dalam tabel ya dari RD kita udah kita buat. Kita coba realisasi komunikasi kita kemarin itu. Kita akan coba diskusi terkait implementasinya ke dalam tabel ya teman-teman semua ya. Tapi nanti kita akan yang akan kita implementasikan itu entitas sama atributnya dulu ya teman-teman semua ya. Jadi nanti itu agenda kita ya teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman nanti untuk latihannya dipilih aja sama teman-teman ya. Jadi nanti kita latihannya bisa mengidentifikasi dari website, dari sebuah website terkait ini. Jadi kita punya rangkaian facilitator, misalkan yang mereka merancang website kita udah ada nih, misalnya website udah jadi, jadi kita identifikasi entitasnya, atributnya ataupun RD-nya ya teman-teman semua ya. Kurang lebih sampai RD-nya teman-teman semua. Jadi kita mencoba membuat RD dari hasil terhadap pengamatan kita terhadap sebuah website lah, sebenarnya kayak gitu ya teman-teman semua ya. Atau nanti kalau teman-teman mau pilih latihan yang lain juga nanti kita diskusikan lagi ya teman-teman semua. Jadi silakan disesuaikan aja teman-teman semua ya. Oke. Berarti saya buka dulu ya tugas kelompoknya ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua ya. Agenda kita pada hari ini. Ya. Eksekutif ya. Oh iya masih ada beberapa yang belum ya. Oh, oke, masih. Ya, oke, oke. Kalau gitu ya, kita kalau sudah banyak yang standby, coba yang udah standby di chat aja ya teman sekali ada yang kena mic jadi biar kita tahu ya. Jadi, oh iya ada banyak juga yang belum ya. Ada kelompok 2, 5, 7, 6, 8 ya. Terus sama 9, 10, 11, 9, 11, 12 ya. Banyak juga ya. Di ya 12 ya. Sama 14 yang kelompok yang belum ya. Ini mana tugas kelompoknya draftnya ya? Saya kehilangan.
Oke, kalau sudah ada yang siap untuk mempersiapkan kelompoknya silakan. Ya, jadi nanti kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kita agendanya buat teman-teman yang mau mempresentasikan tugas kelompoknya silakan ya. Pak, izin kelompok dua, Pak. Kelompok dua boleh, silakan. Izin share screen, Pak ya. Boleh. Ya, jadi Bismillah, project kita, tugas kita itu buat aplikasi supplier barang. Bab pertama langsung masuk ke entitas dan atribut ya, Pak ya. Jadi entitas pertama ada roles, terus atributnya ada ID dan ada nama, ID sebagai key atributnya. Kemudian ada users, atributnya ada ID sebagai key atributnya, ada roles ID sebagai foreign key atribut. Kemudian ada email, password, salt is allowed itu sebagai simple atribut. Kemudian ada buyers dengan atribut ID sebagai key atributnya, user ID sebagai foreign key atribut, dan nick sebagai composite atribut. Kemudian ada name, gender, job, birthplace, birth date, phone number, kemudian image URL itu menggunakan simple atribut dan pin menggunakan derived atribut. Kemudian ada buyers addresses, ada ID sebagai key atributnya, ada buyers ID sebagai foreign key atributnya, ada address name, receive name, email, phone number, provinsi, ID, kota ID, ID kota, ID distrik, ada ID subdistrik, ada kode pos, ada eh, ya itu yang menggunakan, kemudian ada ismain itu menggunakan simple atribut. Kemudian ada address yang menggunakan composite atribut, ada latitude dan longitude menggunakan derived atribut. Kemudian ada uh, distributor menggunakan ID-nya, atributnya ada ID menggunakan menjadi key atribut, user ID menggunakan menjadi foreign key atribut, name, code, description, email, kemudian phone number, ID provinsi, ID city, ID kota, ID distrik. Oh enggak, sampai phone number itu menggunakan simple attribute menjadi simple attribute. Terus provinsi ID, city ID, district ID, sub district ID itu menjadi foreign key attribute juga. Kemudian lanjut lagi menjadi simple attribute, postal code, dan min order. Kemudian ada composite attribute yaitu address, latitude, dan longitude menjadi derived attribute. Kemudian ada entitas MT wilayah, itu ada ID sebagai key atributnya, terus parent ID sebagai foreign key atributnya, dan code dan name sebagai simple attribute. Kemudian ada entitas produk, itu ID sebagai key atributnya, distributor ID sebagai foreign key atributnya, name, description, image URL, unit price, dan wholesale itu menjadi simple attribute aja. Kemudian ada chart, ID sebagai key atributnya, buyer ID sebagai foreign key atributnya, total amount itu sebagai derived attribute, dan created add, update add, delete add, dan version itu menjadi simple attribute. Kemudian ada chart details. Chart details ini ada ID sebagai key atribut, chart ID sebagai foreign key atribut, product ID sebagai foreign key atribut juga, unit quantity sama world quantity dan is active itu sebagai menjadi symbol atribut. Terus unit amount dan wholesale amount itu menjadi derived attribute. Kemudian ada entitas shipment method. ID menjadi key atributnya, name menjadi name, price, dan estimate itu jadi simple attribute. Kemudian ada payment method, ID menjadi key attribute, dan name menjadi simple attribute.
Kemudian ada order ID menjadi key attribute, buyer's ID sebagai foreign key attribute, distributor shipment method menjadi foreign key attribute, code, kode, notes, status itu menjadi simple attribute, buyer's address dan menjadi composite attribute dan total amount menjadi derived attribute. Kemudian ada entitas shipment, ID menjadi key attribute, orders ID menjadi foreign key attribute, receipt number menjadi simple attribute dan status menjadi simple attribute juga. Di transaction ada ID jadi key attributnya, buyer's ID dan distributor ID dan order ID dan payment ID menjadi foreign key attribute, status dan is active menjadi simple attribute dan total amount menjadi derived attribute. Dan yang terakhir ada entitas order details. ID menjadi key attributnya, order ID, product ID menjadi foreign key attributnya, unit quantities with terus was QTY dan is active, created at, update at dan delete at itu menjadi simple attribute. Terus unit amount menjadi derived attribute, wholesale amount menjadi derived attribute juga. Kita masuk ke bab kedua, hubungan antara entitas dan atribut. Antara roles dan user, one to many, itu role ID sebagai foreign key di entitas user. Kemudian ada user dengan distributor, itu one to many, user ID sebagai foreign key di entitas distributor. User ke buyers itu one to one. Users ID sebagai foreign key di entitas buyers. Buyers ke buyers address one to many. Buyers ID sebagai foreign key di entitas buyers addresses. MT wilayah ke buyer addresses many to one. Provinsi ID, city ID, district ID, sub district ID sebagai foreign key di entitas buyer addresses. Kemudian ada buyers ke chart itu one to many. Buyers ID sebagai foreign key di entitas chart. Chart ke chart details itu one to many. Chart ID sebagai foreign key di entitas chart details. Product ke chart details itu one to many. Product ID sebagai foreign key di entitas chart details. Buyers ke orders one to many. Buyers ID sebagai foreign key di entitas order. Kemudian ada distributors ke orders itu one to many, distributor ID sebagai foreign key di entitas orders. Shipment method ke order one to many, shipment methods ID sebagai foreign key di entitas orders. Kemudian ada orders ke shipment itu ada one to one, cukup satu ke satu. Order ID sebagai foreign key-nya di entitas shipment. Buyers ke transaction itu ada one to many, buyers ID sebagai foreign key di entitas transaction. Order ke transaction itu ada one to many, order ID sebagai foreign key di entitas transaction. Payment method ke transaction itu ada one to many, payment method ID sebagai foreign key di entitas transaction. Order ke order details itu one to many, order ID sebagai foreign key di entitas order details. Produk ke order details itu one to many, product ID sebagai foreign key di entitas order details. Kemudian bab 3, alur bisnis, proses atau kolaborasi. Pertama, registrasi dan manajemen pengguna. Pendaftar yaitu ada pendaftaran. Pendaftaran itu calon pengguna, buyers atau distributor atau admin melakukan registrasi di sistem. Data pengguna disimpan di entitas users dengan peran atau hak akses tertentu yang diatur oleh roles. Penyetujuan akses. Beberapa pengguna mungkin perlu diverifikasi oleh admin untuk memastikan akses yang diizinkan, yang ditandai atribut is allowed pada entitas users. Kemudian tahap kedua dalam manajemen distributor, ada pengelolaan profil distributor, yaitu setiap distributor yang terdaftar mengelola profilnya
termasuk data kontak, wilayah operasional, dan informasi minimum order yang disimpan dalam entitas distributor. Kemudian penambahan produk, yaitu distributor menambahkan produk yang dijual ke dalam sistem di mana data produk itu disimpan ke entitas produk. Setiap produk memiliki harga satuan dan harga grosir yang dapat dilihat oleh pembeli. Kemudian alur yang ketiga adalah pembelian produk oleh buyer. Penyimpanan data buyer, yaitu buyer yang terdaftar memiliki data pribadi dan informasi alamat disimpan di entitas buyer dan buyer addresses. Setiap buyer dapat memiliki beberapa alamat. Pembuatan keranjang belanja, yaitu buyer dapat menambahkan produk ke dalam chart. Setiap entry produk dalam keranjang dikelola oleh entitas chart details, termasuk jumlah unit dan harga yang sesuai, harga satuan atau grosir. Total harga, yaitu total harga dalam keranjang dihitung secara otomatis sebagai derived attribute dalam entitas chart. Kemudian alur yang keempat adalah proses pemesanan. Yaitu pertama konfirmasi pemesanan, yaitu setelah buyer selesai memilih produk, mereka mengonfirmasi pembelian yang akan membuat data baru dalam entitas orders. Data ini mencakup informasi buyer, distributor yang menyediakan produk, metode pengiriman, dan alamat tujuan. Kemudian yang kedua, pemilihan metode pengiriman, yaitu buyer dapat memiliki metode pengiriman yang sesuai dengan estimasi harga dan waktu pengiriman yang dikelola oleh entitas shipment method. Yang kemudian yang ketiga, yang pembayaran, yaitu buyer juga memilih metode pembayaran yang diinginkan, di mana data metode ini dikelola oleh entitas payment method. Kemudian ada alur yang kelima, yaitu pengiriman produk. Di bawahnya ada pertama, penyediaan bukti pengiriman, yaitu distributor atau pihak pengirim melakukan pengiriman produk dan memasukkan nomor resi serta status pengiriman pada entitas shipment. Yang kedua itu pemberitahuan status pengiriman. Buyer dapat melacak status pengiriman menggunakan nomor resi yang disediakan. Status pengiriman diperbarui secara berkala. Kemudian alur yang keenam, transaksi dan pembayaran. Penyimpanan data transaksi, yang pertama ada penyimpanan data transaksi, yaitu setiap pembayaran yang berhasil akan membuat entry dalam entitas transaction yang mencatat informasi buyer, distributor, metode pembayaran, total pembayaran, dan status transaksi. Kemudian yang kedua ada pengecekan status transaksi. Status transaksi dapat berubah seiring waktu. Misalnya, dari pending menjadi completed setelah pembayaran terverifikasi. Kemudian yang alur ketujuh ada kolaborasi antara buyer dan distributor. Komunikasi dan penawaran khusus, yaitu buyer dan distributor dapat berkolaborasi dalam bentuk penawaran khusus atau diskon bagi buyer tertentu yang sering membeli produk dalam jumlah besar. Sistem ini juga memungkinkan distributor untuk memberikan harga grosir, dikelola oleh unit price dan wholesale price dalam produk. Yang kedua ada manajemen penjualan dan pengembalian, yaitu distributor memiliki akses untuk melihat pesanan yang dikeluarkan oleh buyer dan dapat mengolah pengiriman, pengembalian, atau pembatalan melalui atribut status pada orders dan transaction. Kemudian yang alur terakhir itu ada manajemen wilayah, cukup satu aja, yaitu distribusi produk berdasarkan wilayah, yaitu data wilayah yang dikelola dalam entitas mt_wilayah dapat digunakan untuk mengelompokkan buyer dan distributor sesuai area geografis. Hal ini bermanfaat untuk analisis penjualan regional atau optimasi biaya pengiriman. Alur kolaborasi yang diusulkan, pertama, buyer melakukan pembelian, yaitu buyer mencari produk dari distributor yang berbeda, menambahkannya ke keranjang dan melakukan konfirmasi pembelian. Kemudian yang kedua, distributor mengelola produk dan pengiriman, yaitu distributor menerima pesanan dari sistem, mengemas barang, dan mengelola pengiriman sesuai dengan metode pengiriman yang dipilih buyer. Kemudian yang ketiga adalah pihak ketiga untuk pengiriman, yaitu jika kolaborasi melibatkan pihak ketiga untuk pengiriman, data pengiriman dan statusnya dapat diperbarui di entitas shipments untuk melacak perjalanan produk hingga diterima oleh buyer. Dan yang terakhir itu kolaborasi untuk promosi,
yaitu distributor dan sistem dapat melakukan kampanye promosi untuk produk tertentu, memberikan harga khusus bagi buyer tertentu atau di wilayah tertentu yang dikelola melalui data MT underscore wilayah. Ketentuan bisnis. Satu, hanya bisa membeli produk jika kuantitas lebih dari satu, bisa lebih dari kosong, ya lebih dari kosong. Kemudian yang kedua, bisa membeli lebih dari satu jenis produk dalam satu distributor. Kemudian yang ketiga, jika ingin melakukan transaksi wajib mempunyai akun. 4. Wajib input alamat pengiriman saat melakukan transaksi. 5. Metode pembayaran hanya bisa sesuai yang disediakan. 6. Tidak bisa melakukan hutang. 7. Hanya bisa memilih metode pengiriman yang sudah disediakan. Bab 4. Ringkasan. Jadi registrasi pengguna, yaitu buyer dan distributor mendaftar dan verifikasi. Kemudian pengelolaan produk, yaitu distributor menambahkan produk dengan harga dan deskripsi. Kemudian pengelolaan keranjang dan pesanan, yaitu buyer membuat pesanan, memilih metode pengiriman, dan melakukan pembayaran. Pengiriman dan transaksi. Kemudian pengiriman dan transaksi, yaitu pengiriman diatur dan transaksi dicatat memastikan status pembayaran dan pengiriman selalu terupdate. Kemudian yang terakhir, kolaborasi regional, yaitu promosi dapat diarahkan ke wilayah atau buyer tertentu berdasarkan data geografis. Yang terakhir adalah gambar ERD. Ini bisa dilihat di sini. Jadi oke, pakai yang ini aja, Pak. Jadi users buat akun dulu, nanti didapat roles untuk bisa akses ke produk. Jika dia sebagai buyers, maka dia akan masuk ke database buyers. Gitu, Pak. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang mau tanyakan, silakan. Oke, silakan ditanyakan teman-teman kelompoknya yang lain. Kelompoknya silakan jika ada pertanyaan atau gimana, boleh. Silakan atau ada saran, boleh. Jika tidak ada, saya sudahi. Gimana, Pak? Ya, silakan, nggak apa-apa, Mas Khalid. Ya, jadi tutup aja Mas Khalid ya, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Kenapa Mas Damar? Nggak Pak, ini kayaknya lanjut kelompok kami Pak dari kelompok berapa ya? 12 ya? Silakan. Eh, yang mau sharekin silahkan. Bang Rama atau Mas Rizky? Boleh sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Mas. Ah, Sudah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di grup kami ada Mas Dino Ananda, Mas Damar Galih Kaliki, Mas Muhammad Rizky Tamami, saya sendiri Muhammad Ramadhani, dan Mas Roni Ferdiansah. Kami akan membawakan aplikasi yang kita buat itu adalah aplikasi laundry. Nah, nomor satu itu sistem tradisional. Sistem ini menggambarkan manajemen data
untuk laundry yang melibatkan pelanggan, layanan, pengantaran, dan transaksi. Proses utama, pelanggan mendaftar dan membuat pesanan untuk layanan laundry. Kemudian pesanan mencakup detail layanan yang digunakan berdasarkan berat atau jumlah. Kemudian layanan dapat melibatkan pengantaran ke alamat pelanggan, transaksi mencatat pembayaran dari pelanggan. Yang kedua, identifikasi entitas. Entitas utama dalam sistem ini adalah member menyimpan data pelanggan, order menyimpan informasi pesanan yang dibuat pelanggan, order service hubungan antara pesanan dan layanan yang dipesan, transaction catatan pembayaran untuk pesanan, payment log, log komunikasi dengan payment gateway, kurir menyimpan data kurir yang bertugas mengantarkan eh, laundryan, delivery menyimpan detail pengantaran pesanan. Untuk yang nomor 3 bisa dilanjut Mas Damar. Oke. Untuk identifikasi atribut sendiri ya, yaitu ada di sisi member. Nah, di member ini ada atribut ID, di mana setiap pelanggan ini memiliki ID unik yang berbeda-beda. Kemudian ada nama ya, nama pelanggan, karena nama itu variabelnya bisa sama ya, nama orang bisa sama. Jadi nanti sebagai identity key-nya yang unik itu ada di ID. Kemudian ada phone number sebagai data nomor pelanggan. Kemudian ada address untuk pengalamatan. Kemudian ada registered at. Jadi akan tercatat untuk tanggal dari pendaftaran dari si user. Kemudian untuk order ya, ada ID juga untuk setiap pesanan. Jadi untuk membedakan pesanan satu dengan lainnya, nanti akan ada ID-nya. Kemudian member ID, ini referensi ke pelanggan yang membuat pesanan. Kemudian ada juga created at, yaitu tanggal pesanan dibuat. Jadi ketika pesanan masuk itu tanggal berapa. Kemudian status, nah ini penting ya, karena kalau kita menggunakan sistem tradisional kan kadang kita antar, kemudian dari sisi tempat pencucian atau laundry itu sendiri mengestimasi kira-kira selesai kapan gitu. Nah, kalau misalkan dengan sistem ini nanti ada status ya. Jadi nanti dari sisi pengguna itu bisa melihat statusnya apakah masih proses atau sudah selesai in order. Kemudian ada total cost yaitu biaya pesanan ya. Kemudian ada ini estimated completion ini ya, lebih ke estimasi waktu selesai. Gitu. Kemudian ada di service, ada ID untuk service, kemudian ada nama layanan ya, service name. Ini biasanya jenis-jenis layanan laundry, ada cuci kering, cuci basah, cuci setrika, dan lain-lain. Kemudian ada price, ini nanti harganya berbeda-beda setiap layanan. Kemudian scroll lagi. Nah, kemudian order service ya. Jadi ada ID-nya untuk order service sendiri. Kemudian ada order ID, ini referensi ke pesanan. Kemudian ada service ID, referensi ke layanan. Kemudian quantity, jumlah layanan yang dipesan. Nah, ini berkaitan dengan berat ya. Kemudian juga layanan yang dipesan dari aplikasi tersebut. Kemudian ada transaction, ada ID transaksi. Kemudian ada order ID, referensi ke pesanan. Kemudian ada paid at. Nah, ini pencatatan tanggal pembayaran. Kemudian ada jumlah pembayaran atau amount. Kemudian ada status pembayaran. Nah, ini kalau kita sering menggunakan aplikasi digital transaction ya, ini pasti ada notifikasi pending, paid, atau violate, nanti ada. Kemudian ada method. Nah, ini bisa beberapa jenis transaksi, by cash, transfer, maupun pakai kode QR. Kemudian ada gateway transaction ID, jadi ID transaksi dari gateway. Kemudian gateway URL atau URL pembayaran. Nah, kemudian yang paling penting ini ya, kalau kita sering menggunakan yang namanya aplikasi digital payment, nah itu kita bisa pakai virtual account, nomor akun virtual untuk payment. Kemudian ada QRIS payment URL, nah ini URL yang akan menggenerate kode QR pembayaran.
Kemudian ada bank ya. Jadi nama banknya ini kita masukkan beberapa bank yang akan jadi tempat transfernya. Kemudian ada payment log. Jadi ada ID-nya, kemudian ada transaction ID, request body ya, data request gateway, kemudian ada respond body, data respond dari gateway, kemudian logged at. Jadi setiap pergerakan nanti dicatat untuk pembayaran. Kemudian ada courier ya. Jadi ini mengacu pada pengiriman. Jadi nanti kalau misalkan dari sisi user menghendaki untuk pengiriman bisa menggunakan kurir, nanti akan ada nama kurir, kemudian telepon numbernya, kemudian status ketersediaan dari sisi kurir. Kemudian delivery ya. Jadi ada ID pengiriman, referensi pemesanan, order ID, kemudian ada courier ID, referensi ke kurir, kemudian ada address, alamat pengiriman, kemudian status pengiriman ya, sama kayak kita pesan barang online, nanti pasti ada statusnya setiap kita cek, baik itu pending maupun telah terkirim atau delivered. Kemudian delivered out ini juga mencatat waktu pengiriman yang dilakukan. Gitu. Nah, kemudian identifikasi relasi ya. Jadi relasi antar entitas dari member ke order itu one to many ya. Jadi setiap pelanggan itu bisa mengorder beberapa layanan yang berbeda gitu. Misalkan ada satu orang di kos dia dititipin sama temennya gitu. Jadi mau dipisah nih baju laundrynya itu bisa. Jadi beberapa pesanan yang berbeda. Tapi atas nama satu orang yang order. Kemudian order service ya. Nah, setiap pesanan dapat memiliki banyak layanan. Satu layanan dapat di banyak pesanan gitu. Kemudian order transaction ya. Jadi setiap pesanan dapat memiliki satu transaksi. Order ke transaction itu one to one. Jadi setiap pesanan itu dapat memiliki satu transaksi dan satu transaksi hanya untuk satu pesanan. Jadi meskipun satu orang itu dia order banyak layanan, maka ketika payment itu akan di generate dengan berbeda masing-masing perlayanan. Kemudian transaction to payment ya, payment log. Jadi one to many, setiap transaksi dapat memiliki banyak log komunikasi dengan payment gateway. Jadi karena banyak berkomunikasi dengan payment gateway, jadi bisa milih ya, disesuaikan dengan keinginan si user mau menggunakan payment gateway yang mana. Kemudian dari order to delivery ya, one to one. Jadi setiap pesanan dapat memiliki satu pengiriman. Kemudian yang keenam, delivery to courier, many to one. Jadi banyak pengiriman dilakukan oleh satu kurir. Jadi satu kurir ini bisa menghandle banyak pengiriman sekaligus. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan Mas Rizky ya. Iya boleh Mas. Em, Boleh saya aja yang share screen, Om Rama. Makasih. Stop. Siap Mas, lanjut. Sudah kelihatan teman-teman? Siap, Sudah. kelihatan Mas. Sudah. Ini berarti sampai ke poin 5, aturan bisnis. Baik, saya akan lanjutkan untuk poin 5, aturan bisnis. Yang pertama, setiap pelanggan harus terdaftar sebelum dapat membuat pesanan. Jadi harus register dulu. Lalu yang kedua, pesanan harus memiliki setidaknya satu layanan yang dipilih. Tadi kan ada table service ya. Jadi di table order harus minimal ada relasi ke satu table service. Lalu yang ketiga, status pesanan hanya dapat berupa pending, in progress, complete, dan cancelled. Ini untuk status pesanannya di tabel order. Lalu transaksi hanya dilakukan untuk pesanan yang sudah selesai. Jadi setelah proses di tabel order complete, dia baru bikin data transaksi. Lalu yang kelima, status transaksi hanya dapat berupa pending, paid, atau failed. Ini lagi-lagi status untuk transaksinya ada 3. Lalu yang keenam,
hanya metode pembayaran yang valid. Misal yang valid itu ada cash, virtual account, QRIS, bank transfer yang diterima. Ada 4. Yang nomor 7, jika pelanggan memilih layanan pengantaran, detail alamat harus diisi, tapi juga bisa pakai alamat yang diisi di awal waktu register. Yang nomor 8, yang terakhir, status pengiriman hanya dapat berupa pending, in transit, dan delivered atau terkirim. Lalu lanjut ke poin 6, model relasional. Yang pertama, untuk trouble member memiliki primary key ID untuk identifikasi unik ya, sama untuk referensi relasi ke tabel lain. Lalu tabel order, primary key juga ID, lalu foreign key ke member ID untuk memastikan member ID ini valid ada di tabel member. Lalu tabel service ada primary key, tabel order service ada primary key ID, ada foreign key, order ID, dan service ID untuk relasinya buat many to many. Lalu tabel transaksi ada primary key kolom ID, lalu foreign key kolom order ID, lalu payment log, lalu ada di primary key ID, foreign key transaksi ID untuk log transaksi. Tabel kurir ada primary key ID dan tabel delivery ada primary key ID dan foreign key order ID dan courier ID. Ini untuk ERD-nya sebenarnya bisa lebih jelas. Nah, untuk ERD-nya jadi di sini ada tabel member, ada tabel order yang mempunyai member ID, lalu ada tabel service. Di sini ada service name, ada price. Lalu nanti setiap order memiliki order service. Jadi di sini relasi ke order dan service, harganya berapa, kuantitinya berapa, nanti bisa dihitung untuk total cost. Lalu setelah statusnya tadi komplit ya di order, lalu bakal membuat transaksi. Di sini dia bisa memilih cash, virtual account, QRIS atau bank transfer. Lalu dia juga bisa pemilih untuk diantarkan ke rumah ya, laundrynya. Nanti dia bisa memilih bakal nambah data delivery, yang bisa memilih juga kurirnya yang mana. Ini buat tabel kurir. Lalu di sini ada kolom address, misalkan pengirimannya tidak sesuai dengan address yang ada di data member, dia juga bisa memilih seperti itu, Pak, dari kami. Terima kasih. Sudah panas. Ih, kau tanya ke saya, tanya ke teman-teman ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah teman-teman? Nggak ada kayaknya Pak, yang dibantai kelompok saya doang. Oh gitu. Apa masalah lagi presentasi? Ntar Pak, si Arjuna lagi di Bali soalnya Pak. Iya, betul, betul. Oh lagi di Bali. Oh, Iya, di Bali dia. pantesan. Dia nggak masuk nih, nggak ada orangnya nih. Kalau nggak masuk berarti masih sakit Pak. Hmm? Kemarin sakit soalnya Hmm, infonya. punya sakit ya. Ya udah nggak apa-apa. Baik, kalau tidak ada, saya boleh stop screen ya, Pak. Tuh ada yang nanya tuh Mas di chat. Oh ya, Iya, nama website buat ERD-nya itu apa? oh, dbdiagram.io, Mas. Gratis Nah, kok. itu tuh. Nanti dia bikinnya begini nih. Nanti di sini bikin tabel order. Misalkan mau bikin tabel satu lagi, order history misal. Oh, kayak SQL ya? Iya, Keren, keren, keren. misalkan langsung order history, bikin relasinya tinggal begini.
Misalkan tabel order ID order. Nah, dia langsung ke sini kan, udah ada panahnya. Gitu. Kan tuh. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak, saya tutup share screen-nya ya. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih. Oke, mantep tuh. Gitu dong, Mas Tamami. Tapi kayaknya lagi sakit juga nih si Tamami nih. Halo, temen kita banyak yang sakit, kenapa ya? Apa karena Hujanan hujan? mulu, Pak. Musim Pak, lagi musim Pak. Pagi hujan, Sisanya Pak. malam hujan, Pak. Wah, pada bersuara semua karena hujan semua ya. Ya udah, makasih ya. Oke, yang belum masih ada lagi? Kelompok Ada 6 Pak, nih Pak, kelompok kelompok 6 6. Pak. Boleh, nah kalau masih lagi silakan. Ya, materinya udah saya share di grup ya sambil paralel, teman-teman dilihat aja ya teman-teman ya. Nanti saya Oke ada Pak. ikutin. Oke, siap. Pak, kita dari kelompok 6 mau share nih Pak. Loh, ini pada nanya share. Tes tes. Dan di kelompok 6 kita mau bikin sistem apa reservasi untuk hotel ya Pak ya, ini sistemnya. Kita bersama-sama di kelompok 6 ada anggotanya, ada Pak Indra Aji Pamungkas, Danar Prasetyo, ada Pak Fadil Muhammad dan saya sendiri Indrawan ya Pak. Oke Pak, di next screen. Sistemnya yang biasa kan sistem tradisional tuh sistem reservasi hotel tuh secara manual tuh biasa pakai kertas tuh mereka tuh untuk menggunakan catatan buku atau spreadsheet pakai Excel biasa yang kecil yang sering-sering hilang atau sering-sering korup data-datanya yang mencakup informasi-informasi tamu, kamar, reservasi, pembayaran dan layanan tambahan ya. Kelemahan-kelemahan sistem ini meliputi kesalahan manusia dan duplikasi data yang kadang kamarnya sudah dipakai terus tiba-tibanya kamarnya di situnya masih sistemnya masih kosong karena Excel lupa diblok dan ada kesulitan juga pelacakan data historis ya. Oke, silakan Pak, di next Pak. Oke, identifikasi entitas tuh ada dan pertama dia akan ngambil dari informasi tamu, data pelanggan yang menginap di hotel, kamar informasi tentang kamar yang tersedia di hotel, reservasi data tentang pemesanan kamar oleh tamu, pembayaran informasi pembayaran yang dilakukan oleh tamu, layanan tambahan, layanan seperti spa, restoran atau laundry, karyawannya dan juga staf-stafnya juga terlibat dalam operasional ini. Silakan Pak Danar dilanjut untuk Pak Danar yang Pak Indra mungkin melanjutkan Pak untuk identifikasi atributnya Pak. Oke baik. Eh, saya lanjutkan. Jadi poinnya sekarang identifikasi atribut. Jadi dari entitas tamu terdiri dari ID tamu sebagai primary key, lalu ada nama tamu, nomor telepon, email, alamat. Selanjutnya di entitas kamar terdiri dari atribut ID kamar yang sebagai primary key, nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, status kamar yang isinya itu tersedia atau tidak tersedia ya. Lalu reservasi, isinya itu terdiri dari atribut ID reservasi, primary key-nya, lalu ID tamu sebagai foreign key, ID kamar foreign key, tanggal check-in, tanggal check-out, status reservasi. Lalu selanjutnya entitas pembayaran terdiri dari atribut ID pembayaran, lalu ID reservasi sebagai foreign key, tanggal pembayaran, jumlah bayar, metode pembayaran. Lalu selanjutnya eh, entitas layanan tambahan, ID layanan sebagai primary key-nya, nama layanan, biaya layanan. Dan yang terakhir eh, entitas karyawan terdiri dari atribut ID karyawan yang sebagai primary key, nama karyawan, posisi, dan kontak.
Identifikasi relasinya adalah tamu melakukan reservasi, yaitu one to many. Lalu reservasi terkait dengan kamar, many to one. Reservasi memiliki pembayaran one to one. Reservasi dapat mencakup beberapa layanan tambahan one to many. Karyawan menyediakan atau proses layanan tambahan one to many. Aturan bisnis dari sistem reservasi hotel ini adalah yang pertama, reservasi hanya dapat dilakukan jika status kamar adalah tersedia. Jadi kalau tidak tersedia dia tidak bisa dipesan ya. Lalu ada setiap reservasi harus memiliki pembayaran sebelum tanggal check-in. Harus dibayar dulu baru bisa check-in. Lalu ada kamar hanya dapat dipesan oleh satu tamu pada satu waktu, tidak bisa eh, tamu tidak memesan tidak bisa memesan lebih dari satu kamar dalam satu waktu. Lalu biaya layanan tambahan ditambahkan ke total pembayaran reservasi. Dan selanjutnya informasi tamu harus valid sebelum reservasi dapat dilakukan. Model relasionalnya, jadi ada di tabel tamu. Atributnya itu ID tamu, primary key, nama tamu, nomor telepon, email, alamat. Kamar, ID kamar, primary key, nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, status kamar. Lalu reservasi, ID reservasi sebagai primary key, ID tamu sebagai foreign key, ID kamar, foreign key, tanggal check-in, tanggal check-out, status reservasi. Pembayaran, ID pembayaran sebagai primary key, ID reservasi sebagai foreign key, lalu ada tanggal pembayaran, jumlah bayar, metode pembayaran. Lalu layanan tambahan, ID layanan sebagai primary key, nama layanan, biaya layanan, terakhir karyawan, data karyawan sebagai primary key, nama karyawan, posisi, dan kontak. Ya, beginilah model ya artinya yang dari sistem reservasi hotel. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah sistem reservasi hotel ini dibuat untuk membantu dalam tamu memesan hotel agar lebih mudah di era digital ini. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau menambahkan, Pak Indra? Cukup ganteng, Mbak. Sekian kawan-kawan. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan. Silakan, Pak. Kami tunggu, Pak, monitor. Mas mau nanya mas, Monggo, Pak, monggo, Pak. tadi kan kalau nggak salah yang pas bagian satu tamu hanya boleh memesan satu kamar dalam satu waktu ya. Nah itu Ya, kalau misalkan eh, satu tamunya itu apakah satu orang atau satu organisasi gitu. Misalkan satu organisasi kayak satu lembaga gitu. Nah itu maksud dari satu tamunya itu satu orang apa per organisasi? Soalnya kan kalau misalkan itu kan kadang organisasi itu ada acara gitu. Acara di suatu hotel dan itu untuk reservasinya nggak cuma satu kamar doang gitu. Nah, itu bisa nggak kalau begitu? jadi ya izin izin menjawab ya. Oke. Untuk saat ini sih yang kami buat itu karena sederhana, jadi memang sengaja dibuatnya itu cuma satu tamu untuk satu kamar. Tapi memang ke depannya itu pasti dibuat satu satu tamu itu bisa memesan beberapa kamar. Jadi sebenarnya memang pasti pasti bisa. Cuma untuk saat ini dari yang saya presentasikan itu kami buatnya itu eh, satu tamu untuk
satu kamar gitu Mas. Oke, oke, Mas. Thank you, Mungkin Mas. mau nambahin dikit, kayaknya kalau dipesenin kantor, biasanya yang mesenin kan kantor tuh, cuma biasanya registrasinya nomor KTP, makanya udah bener sih dia, maksudnya satu kamar, satu KTP gitu ya, maksudnya kan ya. Terima kasih atas bantuannya. Betul. Biasa sih kalau yang pesen itu kayak kantor misalnya, ya kantor bisa mesen 5 kamar, cuma pasti masing-masing kamar kan nyerahin KTP kan buat pemeriksaan. Biasanya gitu sih kalau hotel ya. Ya gitu Itando. Kalau satu booking ya atas namanya satu. Kalau organisasi, misal ada tamu datang, nggak mungkin ditanyain KTP-nya satu per satu. Nah, Yang kalau tanggung jawab ya si kalau organisasi itu. kalau kantor gue sih biasanya mesennya atas nama kantor, cuma tetap per kamar itu per KTP. Kalau di gua ya, cuma kalau nggak tahu di organisasi lain ya bisa beda-beda juga. Cuma terbalik regulasi kantor nggak sih? Iya, tapi Ya memang kalau ada sih kalau sekarang uh, itu bisa. orga- ya itu ada, tapi ada juga yang dia memang tanggung jawabnya si PIC aja. Jadi PIC itu yang jadi tanggung jawabnya. Kalau organisasi kan biasanya lebih lebih terjamin ya. Kalau untuk kantor ya. Jadi yang Iya, betul sekali. Yang sekarang sih memang bisa ya begitu ya. Atas perwakilannya ya PIC-nya perwakilan dari perusahaan memesan kamar lebih dari satu itu memang bisa sekarang. Kalau di Traveloka sih bisa sih kemarin. Tapi kalau yang buat di offline sih mereka kan offline tuh nih mereka pada datang kan. Nah, biasanya sih mesti satu kamar sama satu KTP sih benar kata Bapak tadi. Pak Indra barangkali mau nambahin. Indra monitor. Pak Indra monitor. Boleh nanya lagi nggak? Guys, mau nanya dong. Lanjut. Kalau kalau hotel ini kan pasti terkait asuransi ya. Maksudnya kan ya sebenarnya bisnis apapun juga pasti asuransi. Kalau asuransi itu bisa masuk ke ERD juga nggak sih? Kayak apa ya, jaminan-jaminan gitu mungkin. Kalau kalau Gimana? sepemahaman saya sih kayaknya kalau asuransi itu dia masuknya jadi atribut ya, bukan entitas. Oke. Apa ada yang lebih tahu? Itu sepemahaman saya sih ya, Mas. Oke. Saya juga nggak tahu makanya nanya sih. Ya, kali aja ada yang lebih tahu, Mas Purba. Sudah, udah belum? Udah belum? Lagi pada naik mobil semua ini Aman, teman-teman. aman. Lagi pada naik mobil semua Pak Indra di jalan. Bapak kuncinya. Kedengaran suara mobilnya ya. Aman ya Pak? Ya sudah ditutup aja Pak. Ya, terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, masih ada lagi? Kelompok 8, Pak. Oh siap, banyak yang siap hari ini ya luar biasa. Dan subscribe. Silakan. Oke, udah terlihat ya, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Mas, ingin sorry, suaranya menyampaikan. kekecilan. Tes, halo.
Masih kecil suaranya. Kurang deket kayaknya mic-nya Mas. Tes, udah terdengar belum, Mas? Mas, halo. Apakah sudah terdengar? Jelas Mas, jelas. Lanjut, lanjut. Uh, Untuk pendahuluan, aplikasi perpustakaan ini memegang peran penting dalam mempermudah pengolahan data buku, anggota, petugas, serta peminjaman. Tujuannya itu untuk merancang basis data yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan sistem perpustakaan. Proses ini mencakup pembuatan sistem tradisional, identifikasi entitas, atribut, relasi, aturan bisnis, model rasional, dan ERT. Pertama, sistem file tradisional dari perpustakaan. Eh, dari perpustakaan memiliki banyak jenis buku dan setiap buku memiliki kartu katalog yang berisi informasi seperti judul, penulis, tahun terbit, dan nomor. Kartu-kartu ini disimpan dalam lemari secara alfabetis berdasarkan judul buku. Untuk mencari buku, biasanya pustakawan atau petugas harus mencari secara manual di lemari kartu. Untuk peminjaman buku ini, petugas harus mencari kartu katalog buku yang ingin dipinjam, kemudian mencatat nama peminjam dan tanggal peminjaman di kartu tersebut. Jika seorang anggota ingin mencari buku dengan judul tertentu, petugas harus mencari secara manual di lemari kartu. Dengan sistem file basis data perpustakaan ini, semua informasi tentang buku, anggota, peminjaman, dan lain-lain disimpan serta terhubung dalam satu basis data. Untuk mengolah datanya digunakan perangkat lunak sistem manajemen basis data seperti untuk peminjaman buku dan pencarian buku. Ini untuk ERD-nya ada beberapa entitas, yaitu ada buku, peminjaman, anggota, kategori buku, dan juga petugas. Langsung aja, yang pertama ada entitas buku. Di dalam entitas buku ada atribut ID buku, yaitu kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap buku. Ada judul, yaitu judul dari buku, penulis nama penulis, penerbit nama penerbit, tahun penerbitan, ISBN atau kode unik yang mengidentifikasi buku secara internasional. Ada atribut jumlah tersedia, dan yang terakhir ID kategori, yaitu referensi ke entitas kategori buku. Yang entitas kedua ada kategori buku, ada atribut ID kategori, yaitu kode unik untuk mengidentifikasi kategori buku. Ada nama kategori, yaitu misalnya fiksi, sains, atau teknologi. Dan yang terakhir deskripsi, yaitu penjelasan lebih rinci mengenai kategori buku. Yang ketiga ada entitas anggota, yaitu ada atribut ID anggota, ada nama lengkap anggota, ada alamat, nomor telepon, email, dan juga tanggal bergabung. Selanjutnya ada entitas petugas. Di dalam entitas petugas ada atribut ID petugas, nama petugas, emailnya, nomor telepon, dan juga posisinya. Itu posisi jabatan petugasnya, misalnya admin atau kasir. Yang terakhir ada entitas peminjaman. Dalam entitas ini ada atribut ID peminjaman, yaitu kode unik untuk mencatat transaksi peminjaman. Ada ID buku, referensi ke entitas buku. ID anggota, yaitu referensi ke entitas anggota. ID petugas, referensi ke entitas petugas. Selain itu ada atribut tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan juga status. Status ini bisa dipinjam, dikembalikan, atau terlambat. Oke, masuk ke identifikasi jenis atribut. Pertama di entitas buku, ID buku termasuk primary key, judul termasuk simple atribut, penulis
Ini bisa simple atribut atau multi value atribut karena bisa lebih dari satu penulis. Penerbit simple atribut, tahun penerbitan simple atribut, ISBN simple atribut, jumlah tersedia simple atribut, ID kategori yaitu foreign key. Yang entitas kategori buku ada atribut ID kategori yang merupakan primary key dan nama kategori serta deskripsi yang merupakan simple atribut. Selanjutnya entitas anggota. Di entitas anggota ada ID anggota yang merupakan primary key, ada nama yang merupakan simple atribut, ada alamat yang bisa kita golongkan simple atau composite atribut yang bisa dipisah-pisah seperti kecamatan, kelurahan, dan lain sebagainya. Selain itu ada nomor telepon, ini juga bisa simple atau multi value atribut. Selanjutnya ada email, yaitu dan tanggal bergabung yang merupakan jenis simple atribut. Selanjutnya untuk entitas petugas ada ID petugas yang merupakan primary key, nama petugas yang merupakan simple atribut, email merupakan simple atribut, nomor telepon juga bisa simple, bisa multi value, dan juga posisi yang merupakan simple atribut. Yang terakhir di entitas peminjaman ada ID peminjaman yang merupakan primary key, ID buku yang merupakan foreign key, ID anggota foreign key, ID petugas foreign key, dan tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status yang merupakan simple atribut. Selanjutnya relationship antar entitas. Yang pertama relasi antara buku dan kategori buku. Satu kategori buku bisa mencakup banyak buku, one to many. Penjelasannya satu entitas kategori buku, misalnya kategori fiksi dapat memiliki banyak entitas buku, misalnya novel A dan novel B. Namun satu entitas buku hanya dapat dikaitkan dengan satu entitas kategori buku. Atribut relasinya ini diidentifikasi oleh foreign key ID kategori pada entitas buku. Yang kedua ada relasi antara anggota dan juga peminjaman. Relasinya itu one to many. Satu anggota dapat melakukan beberapa peminjaman, tetapi satu peminjaman hanya dilakukan oleh satu anggota. Atribut relasinya diidentifikasi oleh foreign key ID anggota pada entitas peminjaman. Yang ketiga ada relasi antara petugas dan peminjaman, yaitu relasinya one to many. Setiap peminjaman dilakukan dengan bantuan satu petugas dan satu petugas dapat mengelola banyak peminjaman. Atribut relasinya ini direpresentasikan oleh foreign key ID petugas pada entitas peminjaman. Yang keempat ada relasi antara buku dan peminjaman. Relasinya itu one to many. Jadi setiap peminjaman mencatat satu buku yang dipinjam dan satu buku yang dapat dipinjam beberapa kali dalam transaksi yang berbeda. Atribut relasi ini direpresentasikan oleh foreign key ID buku pada entitas peminjaman. Selanjutnya untuk aturan bisnis, di entitas buku ada aturan bisnisnya. Setiap buku harus memiliki satu kategori, ISBN dari buku harus unik, jumlah buku yang tersedia harus dicatat. Di entitas kategori buku, kategori buku harus memiliki nama yang unik, contohnya fiksi, non-fiksi, tidak boleh duplikat. Selain itu, setiap kategori dapat mencakup beberapa buku. Untuk aturan bisnis di entitas anggota, setiap anggota harus memiliki informasi lengkap, nomor telepon dan email anggota harus unik, serta anggota dapat melakukan banyak peminjaman. Di entitas petugas, aturan bisnisnya yaitu setiap petugas harus memiliki informasi lengkap. Selain itu, setiap petugas hanya dapat mencatat peminjaman yang menjadi tanggung jawabnya. Di aturan bisnis di entitas peminjaman, yang pertama ada setiap peminjaman harus terkait dengan satu anggota, satu buku, dan satu petugas. Setiap transaksi peminjaman mencatat siapa yang meminjam, buku yang dipinjam, dan petugas yang mencatat transaksi tersebut. Yang kedua ada setiap peminjaman memiliki status yang jelas seperti dipinjam, dikembalikan, atau terlambat. Yang ketiga, tanggal pengembaliannya wajib dicatat. Yang empat, buku yang sudah dipinjam tetap dapat dipinjam lagi setelah dikembalikan. Selanjutnya untuk mungkin Mas Renal boleh bantu lanjut. Mas Renal, apakah ada? Tes, tes.
Oke, jadi untuk model rasional, tabel buku ID buku, lalu tipe datanya integer, dan memiliki panjang 11, lalu judul, memiliki tipe data varchar, memiliki panjangnya 255, atribut penulis, tipe datanya varchar, panjangnya 255, lalu atribut penerbit, tipe datanya varchar, panjangnya 255, lalu atribut tahun penerbitan, tipe datanya year, atribut ISBN, tipe datanya varchar, memiliki panjang 20. Lalu ada jumlah tersedia, tipe datanya integer, memiliki panjang 11. Lalu ada ID kategori, tipe datanya integer, memiliki panjangnya 11. Lalu di tabel kategori buku, atribut ID kategori memiliki tipe data integer dan panjangnya 11. Lalu atribut nama kategori, tipe datanya varchar, memiliki panjang 100. Atribut deskripsi, tipe datanya teks. Oke, lalu tabel anggota, atribut ID anggota memiliki tipe data integer dan memiliki panjang 11. Lalu atribut nama, tipe datanya varchar, memiliki panjang 100. Atribut alamat memiliki tipe data teks. Atribut nomor telepon, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Atribut email, tipe datanya varchar, memiliki panjang 100. Atribut tanggal bergabung memiliki tipe data date. Dan di tabel petugas, atribut ID petugas, tipe datanya integer dan memiliki panjang 11. Atribut nama petugas memiliki tipe data varchar dan panjangnya 100. Atribut email, tipe datanya varchar dan memiliki panjang 100. Atribut nomor telepon, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Atribut posisi, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Oke, lalu ada tabel peminjaman, atribut ID peminjaman, tipe datanya integer, dan panjangnya 11. Atribut ID buku, tipe datanya integer, panjangnya 11. Atribut ID anggota, tipe datanya integer, dan panjangnya 11. Atribut ID petugas, tipe datanya integer, dan memiliki panjang 11. Lalu atribut tanggal peminjaman, tipe datanya date. Atribut tanggal pengembalian, tipe datanya date. Lalu atribut status, tipe datanya enum. Oke, untuk relasional key dari model relasional, tabel buku memiliki primary key ID buku yang sebagai kunci utama yang unik untuk identifikasi setiap entitas buku. Untuk foreign key-nya dia dari ID kategori, merupakan kunci asing yang menghubungkan entitas buku dengan entitas kategori buku. Lalu di tabel kategori buku,
Primary key-nya ID kategori merupakan kunci utama yang unik untuk identifikasi setiap entitas kategori buku. Oke, lalu di tabel anggota, primary key-nya ada ID anggota yang merupakan kunci yang unik untuk identifikasi setiap entitas anggota. Lalu tabel petugas, primary key-nya ID petugas, merupakan kunci utama yang unik untuk identifikasi setiap entitas petugas. Lalu di tabel peminjaman, primary key-nya ada ID peminjaman, yang merupakan kunci utama yang unik untuk identifikasi setiap entitas peminjaman. Lalu untuk foreign key-nya, dia ada ID buku, yaitu untuk menghubungkan entitas peminjaman dengan entitas buku. Lalu foreign key ID anggota, kunci asing yang menghubungkan entitas peminjaman dengan entitas anggota. Kunci ini merujuk ke ID anggota di tabel anggota. Lalu foreign key ID petugas, merupakan kunci asing yang menghubungkan entitas peminjaman dengan entitas petugas. Kunci ini merujuk ke ID petugas di tabel petugas. Oke, sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Yang di chat tuh Pak Purba nanyain, Mas. Tanpa semua ID pakai integer, ini sebenarnya simple aja sih Mas. Supaya auto increment default aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebenarnya nggak harus sampai 11 nih. Itu cuman kayak defaultnya aja, kita nggak nentuin 11. Mas mau nanya dong. Tadi kan ada tabel status ya. Status itu fungsinya untuk nandain buku itu rusak atau dalam keadaan Enggak, bagus atau itu apa ya? status pengembalian doang ya? ini cuman Peminjaman ya? status peminjaman, iya, cuman Berarti kayak kalau bukunya dipinjam, dikembalikan atau terlambat. Kan baru set 3 ini. kalau rusak atau hilang atau lembarnya hilang satu, itu masuknya belum ada ya di sini ya? Belum ada, iya. Mungkin nanti ke depannya ditambah. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada yang mau ditanya, mungkin kita tutup presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah? Sudah semua? Sudah lagi ya? Oke. Jangan lupa dicek Google Drive-nya teman-teman. Udah diupload belum tugas kelompoknya? Ya, nanti banyak yang belum diupload ya. Nih, di sini alamat Google Drive masih ada nggak di grup? Pak, ini upload satu orang aja kan? Iya, perwakilan aja. Oh iya, perwakilan. Oke. Iya. Masih ada nggak alamatnya Google Drive-nya? Masih ada kan?
Diupload ya, tugas survei ya. Oke, tadi seperti yang sudah kita sampaikan, materi juga sudah saya berikan. Nanti kita akan mendiskusi terkait tentang implementasi. Apa yang sudah teman-teman buat nanti, yang sudah teman-teman buat di sedikit direvisi aja ya. Tadi seperti ada pertanyaan misalkan kalau 11 ya berarti memang harus 11. Kalau misalnya ada kode-kode ya teman-teman semua yang nggak bisa kurang ataupun lebih ya teman-teman semua biasanya gitu kalau kode-kode ya. Kan dia kalau kode ada nanti dijelaskan di aturan bisnisnya sebetulnya teman-teman semua ya. Oke, disimpan di apa di meja teman-teman nanti dilanjutkan untuk kelasnya ya. Nanti selanjutnya dipresentasikan sampai ke dalam DBBS ya teman-teman ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, kita mulai saja ya teman-teman semua ya. Sedikit pembahasan saja. Tadi sudah saya sampaikan juga sebelumnya, kita akan bahas terkait diskusi tentang implementasi entitas dan juga atribut ya teman-teman semua ya. Yang belum absen jangan lupa sambil absen ya teman-teman semua ya di pakai online ya. Jangan sampai lupa, linknya masih ada di grup ya. Oke. Tadi kan sudah ada perpustakaan banyak ya. Jadi ini aja teman ya. Oke, sebenarnya ini cardinality stage sebetulnya yang coba seperti yang contoh yang kayak one to one, many to one, dan juga many to many ya teman-teman semua ya. Nama lainnya cardinality constraint. Di sini kalau kita bacanya berarti yang perlu kita teman-teman ingat lagi nanti bagi kalau disebutkan either relationship yang disebutkan adalah kata kerjanya ya teman-teman. Misalnya relationship antara relationship melakukan itu mana sih ini? Nah ini ya antara entitas staff dan juga entitas branch ya teman-teman ya. Jadi satu cabang dikelola oleh satu anggota staff kalau dibacanya atau satu anggota staff mengelola satu cabang ya teman-teman. Oke. Nah ini aja ya di flashing teman-teman ya. Jadi nanti, oke, ini contohnya. Oke, kita ada juga yang namanya di sini participation constraint ya. Ini yaitu ialah menentukan apakah semua atau hanya beberapa kejadian entitas yang berpartisipasi dalam suatu hubungan. Partisipasi constraint menunjukkan apakah semua kejadian entitas terlibat dalam hubungan tertentu disebut sebagai partisipasi wajib atau hanya beberapa disebut sebagai partisipasi opsional ya. Oke, partisipasi entitas dapat hubungan muncul sebagai nilai minimum untuk rentang multiplicitas di kedua sisi hubungan. Partisipasi opsional direpresentasikan sebagai nilai minimum 0, sedangkan partisipasi wajib ditunjukkan sebagai nilai minimum 1 ya. Penting untuk dicatat bahwa partisipasi untuk entitas tertentu dalam suatu hubungan diwakili oleh nilai minimum pada sisi berlawanan dari hubungan. Ini adalah nilai minimum untuk multiplicitas di samping entitas terkait. Contohnya, tidak ada pada entitas staff, entitas cabang, dan dalam semua cabang dikelola partisipasi wajib ya. Untuk cabang, tidak semua staf mengelola cabang partisipasi opsional untuk staf ya. Ini dia sedikit tambahan aja terkait ini ya. Kalau ini masalah satu tahun ini yang disebut notasi atas teman menggunakan notasi chain atau masih silakan ya teman-teman semuanya. Oke, ini sedikit reminder aja. Jadi pada sebagai identifikasi entitas, teman-teman juga bisa menambahkan ya bahan mana yang disebut entitas kuat, mana yang disebut entitas lemah ya teman-teman semua ya. Oke, di sini contohnya ada mahasiswa ada tugas akhir ya yang udah juga ini. Jadi jika mahasiswa tidak ada, tugas akhir juga tidak ada ya teman-teman. Ya, ada juga antara klien dengan preference. Jika klien tidak ada, berarti preference juga tidak ada. Oke, berikutnya kita masuk ke ini ya yang tadi kita sudah bicarakan. Di sini ada transformasi area ke model data nasional yang mana kita ini adalah suatu proses yang kita digunakan untuk mengkonversi diagram IR yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem yang ke dalam bentuk tabel relasional yang dapat digunakan dalam sistem basis data relasional ya. Diagram IR itu yang ini yang ada bulat ya teman-teman. Jadi kalau untuk membentuk suatu IRD teman-teman gunakan yang ini ya yang ada opalnya, ada gadgetnya kayak gini ya teman-teman modelnya ya. Jadi dibuat kayak gini. Kalau misal diminta buat RD ya teman-teman ya. Jadi jangan yang gunakan yang itu ya. Kalau untuk yang di sini ya. Oke. Jadi transformasi ya. Misalkan di data ini bisa kita punya RD seperti ini. Jadi ini kita transformasikan dari entitas kita transformasikan ke lalu ini atributnya kita transformasikan ya. Kita ya transformasi ya teman-teman ya. Oke.
entitas menjadi tabel ya. Setelah itu pertama D ini adalah stabilitas dan model liar akan menjadi sebuah tabel dalam model relasional ya. Nama tabel akan sesuai dengan nama entitas. Atribut-atribut dari entitas akan menjadi kolom dalam tabel tersebut ya. Setiap entitas akan memiliki primary key yang unik ya, yang biasanya berasal dari atribut yang menjadi pengidentifikasi entitas dalam diagram IR ya. Kalau kita lihat di sini berarti kita punya tabel klien. Di sini juga field-fieldnya ada klien nomor sebagai primary key, juga ada name ya teman semuanya. Kalau kita lihat di sini ada preference, di sini ada web type dan juga message line tersebut semuanya. Oke, berarti ada dua tabel ya. Sini ada klien, ada juga tabel preference ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung ditulis saja ya. Nanti sekali kita paralel. Kalau untuk database-nya nanti teman-teman, kalau yang sudah ada XMPP, teman-teman gunakan XMPP aja yang di MySQL ya. Jadi misalkan kita punya tadi RD perpustakaan, berarti kita buat dulu di XMPP-nya database perpustakaan, gitu aja judulnya teman-teman semua ya. Kalau saya coba kayak gini contohnya ya. Tapi kalau ini mau udah pada bisa semua kali ya, kalau XMPP ya. Ya tinggal diimplementasikan aja. Jadi nanti teman-teman bisa sambil di ini aja ya. Jadi kalau buat ini berarti teman-teman buat misal tadi ARD, ada ARD perpustakaan, ada ARD laundry, berarti nanti buat nama database ya itu ya perpustakaan dan juga laundry ya teman-teman semua ya. Oke, saya buka labinya. Ya tadi apa cek. Karena tadi seperti yang sudah dipresentasikan ya. Kalau saya belum. Di teman-teman yang belum ada XMPP silakan di-download dulu XMPP-nya ya. Bisa sambil buka ininya ya. Kalau yang sudah ada bisa digunakan ya kalau untuk ininya ya. Ya, kita sambil ini ya. Bikin aja di sininya ya. Misalkan tadi udah punya namanya apa tadi? Pustakaan ya, contohnya misalkan sudah tulis pustakaan. Kalau kita lihat LD-nya tadi, saya punya LD apa nih? Oh, ini ya. Oke, kita ambil di aja ya di internet ya, LD-nya ya. Berarti ini kita buat nama database-nya adalah pustakaan ini ya teman-teman ya. Satu. Nah ini ya, dari kita ambil nanti kita yang banyak juga ya, nggak apa-apa ya. Nah ini kita ambil misalkan ada tadi yang kita buat tabelnya peminjaman, buku, pegawai dan juga anggota ya. Terus ada apa lagi di sini? Yang kita buat pengembalian ya tabel-tabelnya itu supaya kita pertama kita buat dulu nama database yaitu perpustakaan ya. Nah kalau habis seperti itu ya teman-teman ya. Berikutnya nanti tinggal ditunjukkan tabel-tabelnya ya. Kita bikin ini dulu ya. Database dulu misalkan perpustakaan. Oke, ya, nanti kita buat deh. Tinggal teman-teman dilihat lagi ya dengan teman-teman ya, disesuaikan sama dengan teman-teman. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam apa lagi tadi ini ya. Ini tadi ilustrasinya aja ya, di filternya dan di atributnya dimasukkan ya sesuai tabelnya ya. Jadi artinya ada 4 tabel tadi. Dicoba aja menggunakan LD teman-teman ya. Jadi dilanjut aja nanti ya kalau seandainya ini ya mau buat latihan nggak apa-apa. Oke, berikutnya di sini ada transformasi dasar yang kita masukkan yang tadi saya sebutkan. Di sini kita punya tabel staff, di mana staff ID, ada atribut staff ID, ada atribut nama, atribut alamat. Jadi di sini kita buat nama tabelnya staff. Di sini ada staff ID, nama, alamat ya. Untuk field-fieldnya ya teman-teman semuanya. Yang mana staff ID ini berfungsi sebagai primary key ya teman-teman ya. Oke. Ini kenapa kita perlu melakukan identifikasi dari teman-teman semua. Jadi pada step implementasi teman-teman bisa lebih memahami ya. Oke.
Berikutnya ada yang namanya tadi kita bahas juga seperti Gung tadi kenapa kita reminder lagi terkait entitas kuat dan mas kita karena ada di sini ada kita juga bisa implementasikan dari entitas lemah itu sendiri atau semua ya. Yang mana di sini ada entitas mahasiswa, di sini ada siswa ada kerjakan, di sini ada entitas tugas akhir ya, di mana atributnya ini ada NIP sebagai pemiliki, di sini ada atribut nama yang terkerjakan dan NIP ada nama juga, di sini ada juga tugas akhir ada nama dan juga nilai. Di sini ada NIP sebagai pemiliki, di sini ada NIP sebagai penelitinya, ada nama, dan nilai juga teman-teman semua ya. Oke, pada saat mau diimplementasikan ke dalam tabelnya ada tabel mahasiswa dan juga tabel tugas akhir ya teman-teman semua. Oke. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam implementasi atributnya teman-teman semua. Bagaimana kan atribut itu kemarin kan ada 4 ya kalau nggak salah kita bahas ada key atribut, ada composite atribut, ada multi-value atribut, ada derivative atribut ya teman-teman semua ya. Yang mana komposite atribut itu bisa dibagi-bagi lagi. Berikutnya ada multi-value yang nilainya bisa lebih dari 1, dan juga ada derivative yang nilainya bisa didapat dari atribut lainnya, teman-teman. Oke. Misalkan di sini ada, nah ini tadi yang kita punya D, misalnya di saya ambil sedikit aja D ya di sini. Contoh-contoh aja ya. Oke, ini ada mahasiswa, ada NIP, ada nama, ya. Di sini ada atribut alamat yang mana ini ada komposisi atribut alamat di sini bicara lagi jadi jalan, jadi kota, jadi provinsi, jadi negara. Kalau kita lihat seperti ini yang kita buat adalah uh, nama tabelnya adalah mahasiswa, berarti ya teman-teman di sini ada nama atribut nama pilihnya adalah NIP sebagai pemilikinya, di nama kita masukkan, jalan kita masukkan, kota kita masukkan, provinsi kita masukkan, negara kita masukkan ya teman-teman. Ini jika komposisi atribut ya. Kalau ini disesuaikan aja ya. Oke. Berikutnya ada yang namanya multi-value. Nah, ini multi-value di sini berarti di sini ada entitas mahasiswa, ada atribut NIP, ada atribut nama, ini ada multi-value ada telepon, atribut telepon, di sini ada komposisi atributnya, ada jalan, ada kota, ada provinsi, ada negara. Kalau kita implementasikan ke dalam TBMS-nya, jadi kita punya tabel mahasiswa, ada NIP, ada nama, ada jalan, ada kota, ada provinsi, ada juga negara ya. Nah, ketika memang kita mendapati ada suatu data mahasiswa yang memiliki nomor telepon lebih dari 1, ya kita coba buat tabel lagi aja satu ya, yaitu nama tabel adalah mahasiswa telepon yang mana NIP dan juga telepon ini di sini berfungsi sebagai origin key-nya untuk tabel mahasiswa yang di saat yang ini ya teman-teman semua ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Ya teman-teman sambil dicoba aja ya adanya teman-teman ya di ini ya. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan. Bisa dilanjut kalau ada pertanyaan diinterupsi aja teman-teman semua ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya ada yang namanya di sini nih. Kalau kita jadikan satu telepon di sini nanti bisa jadi ini ya teman-teman semua ya. Apakah di sini kan udah ada primary key ya. Ke sini ada primary key. Jadi kalau saya teleponnya nanti diinput-input jadi bisa tidak bisa diinput ya karena ini ada primary key kan harus unik ya biasanya ya. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam apa nih? Ada dia ini sebenarnya bukan komposisi atribut ini namanya dari atribut ya teman-teman semua ya kalau kita lihat adanya ini typo aja tulisannya ya. Oke. Di sini ada entitas mahasiswa, di sini ada atribut NIP sebagai pemiliki, ada atribut nama, ada atribut DOB, ada atribut usia ya. Kalau kita mendapat ini teman-teman bisa juga yang dari atribut ini tidak dimasukkan ke dalam DBMS ya teman-teman semua ya. Ini tergantung kebutuhan, tapi biasanya kalau usia mah memang jarang dimasukkan ya ke dalam DBMS ya teman-teman semua ya. Tapi ini tergantung kebutuhan juga ya. Jika misalkan di sini adalah total harga atau apa atribut turunan, misal total harga atribut turunannya kan total harga biasanya didapat dari jumlah barang dikali harga satuan misalkan kayak gitu ya teman-teman. Jadi didapatkan dengan total harga. Nah itu kalau memang itu dari atributnya teman-teman bisa masukkan di sini ya teman-teman semua ya total harga. Ini pertama DOB ya. Oke. Oke, ini ada atribut terhitung dan atribut kompleks. Ya, ini yang tadi yang disebut tadi ada atribut penjelasan lebih lanjutnya. Tidak perlu disimpan dalam table ya, tapi tergantung kebutuhan juga sebetulnya teman-teman semua ya. Kalau kita menemukan
atribut tunai tadi saya sebutkan, yaitu total harga atau apa yang memang perlu ditampilkan, ya silakan ya. Atau yang memang tidak perlu ditampilkan dan masih bisa ditampilkan dalam ketika kita mengaplikasikan aja ya nggak perlu dimasukin ya teman-teman semua yang itu ya untuk terkait dari atributnya ya ke dalam DBMS ya teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan atau kecepatan. Mana? Udah pada tumbang kayaknya Pak. Wah, udah pada tumbang. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi nanti saya langsung jelaskan aja ya terkait latihannya ya. Nanti itu masih simpel sih ya. Nanti teman-teman juga masih bisa mengikuti sambil tumbang sebetulnya. Oke. Jadi izin jelaskan aja ya di sini. Jadi ada, oke belum ada saya lanjut ya. Jadi nanti diperhatikan dengan baik hasil identifikasi teman-teman sebelum melakukan implementasinya teman-teman sendiri ya. Jadi disesuaikan antara RD-nya teman-teman dengan hasil identifikasi entitas, atribut, dan juga relasinya ya teman-teman ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke mana? Kalau nggak salah latihan ya di situ ya. Oke, nah ini kalau sudah memahami, di sini saya punya latihan buat teman-teman. Ini adalah buat TLD sederhana tentang website penyedia layanan berita ya. Maksudnya di sini nanti silakan teman-teman cari website terserah mau layanan penyedia layanan berita, artikel atau apa aja ya. Jadi buatlah RD. Ingat ya pada saat kita diminta membuat RD, pertama kali kita lakukan adalah mengidentifikasi entitas, atribut, dan juga relasi ya untuk membuat RD ya teman-teman semua ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi nanti silakan teman-teman dipilih websitenya apa. Misalkan mau detik juga boleh atau apa silakan ya. Misalkan detik ya. Nanti kalau ini tinggal dimasukin tabel aja dari teman-teman ya. Kalau ada dua latihan ya, jadi jangan yang tutup dulu deh. Jadi silakan teman-teman pilih mau latihan yang ini. Misalkan apa? Kita pilih websitenya kompas.com. Jadi di sini teman-teman coba untuk latihannya teman-teman lakukan identifikasi entitas apa aja yang ada di dalam website ini ya dari website kompas.com ini ya. Misalkan di sini ada apa nih? Nah ini yang perlu teman-teman lihat ini ada artikel-artikelnya, ada kategori-kategorinya ya. Nah ini yang perlu nanti teman-teman lakukan identifikasi ya. Jadi nanti silakan teman-teman buat LD tapi tetap ya kalau mau LD teman-teman yang perlu dilakukan ya sambil supaya teman-teman mengingat kembali itu ada identitas, atribut dan juga relasinya teman-teman semua seperti apa ya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah pilih ya website terserah bebas ya, nggak mesti Kompas. Teman-teman bisa buka juga yang sederhana dulu misalkan ilmukomputer.com di situ teman bisa lihat. Kalau misalnya teman-teman merasa misalkan kita habis buka ini nah teman bisa ambil yang ini nggak apa-apa silakan atau mau ambil yang lebih sederhana lagi apa Facebook boleh juga Facebook juga boleh. Nah kita lihat di sini kan Facebook ada apa ini udah login ya ini udah login ya. Kita login deh kita share waktu yang belum login apa ya apa yang detik aja detik ada detik. Ya, bisa kalau nggak di dalam Facebook ya. Di dalam Facebook itu kan ada yang namanya login, register. Nah, itu masuk dalam kategori identitas apa. Nanti itu yang teman-teman identifikasi. Yang berikutnya ada yang namanya pada saat kita melakukan postingan itu ada apa di identitasnya. Pada saat kita setelah postingan itu ada apa di dalam di bawahnya itu ada komen atau apa. Nah, itu yang teman-teman lakukan identifikasi. Nanti kemudian teman-teman buat ERD-nya ya teman-teman semua ya. Nah, lebih seperti itu ya. Ada pertanyaan terkait ininya? Terkait latihannya teman-teman? Kalau untuk yang ini? Ada pertanyaan atau kesulitan teman-teman? Sih Boleh Pak, silakan. Iya, boleh silakan pilih kesulitan. ini kan yang di PPT itu kan alat bantu perancangan basis data menggunakan RD, isinya ada cardinality constraint, partisipan, back entity, sama strong entity. Eh, Di latihan ini kan
eh latihan itu general ya, buatkan RD sederhana tentang website penyedia layanan berita dan lain-lain. Iya, Nah, itu apa nggak bisa dibikin sesuai dengan materi yang ada di PPT-nya, Pak? Kayak misalkan pembuatan cardinality constraint itu apa, terus eh, partisipan constraint itu seperti apa dalam penerapannya. Jadi kita nggak perlu bikin panjang-panjang kalau misalkan kita mau bikin website berita nih, kan itu panjang banget tuh. Nah, tapi kita ambil poin yang di dalamnya itu ada materi ini, Pak. Boleh nggak, Pak? boleh. Jadi sebenarnya Jadi pilihannya begini. secukupnya aja gitu, Pak. Jadi kita nggak perlu bikin banyak-banyak mumet gitu, Pak. Betul, memang ini jadi kita sebenarnya ini yang PRD ini tujuannya supaya teman-teman itu melipes berhasil jadi identifikasi identitas saja. Jadi pada saat itu teman-teman bikin PRD atau juga teman-teman bisa latihan terkait implementasi PRD yang udah teman-teman buat. Begitu aja mau Mas Arul. Jadi diimplementasikan ke dalam tabel, ya. Seperti kan sih ada transformasinya nih, ya kan? Ini kan ada transformasi. Datanya bisa gini juga loh. Tinggal pilih aja ya. Mau latihan yang itu atau mau latihan yang ini. Jadi kita punya dua model latihan ya. Teman-teman silakan dipilih mau refresh atau teman-teman mau melanjut ya. Dua latihannya bisa teman-teman implementasikan ke dalam tabel untuk suatu RD. Nah ini silakan ya teman-teman yang mau RD yang teman-teman buat atau apa ya. RD perpustakaan atau tadi apa laundry atau apa dan lain-lain aja ya. Jadi ini silakan teman-teman pilih latihannya mau yang mana. Mau yang mana Mas Arul? Yang nomor dua aja. Yang mana? Enggak, Pak. Maksudnya dalam pembuatan ERD-nya itu isinya adalah bukan ERD secara lengkap, tapi yang ada di materi ini kayak apa yang tadi tuh cardinality constraint terus partisipannya. Oh ini mah sama aja tuh sama kayak one to many kan udah ini Maksudnya menyesuaikan latihannya aja sih, Pak. mau menyesuaikan aja. Kan ini kan udah ini. Kalau maksudnya kalau pertemuan ini ya buatnya ini aja gitu. Tapi kalau misalkan dari bapaknya seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman memberi saran aja. Oh iya ini kan apa namanya? Ini kan kalau cardinality constraint sama participation constraint ini kan merefresh aja nih. Jadi pas proses refresh kita lalu lakukan yang namanya transformasi sebetulnya tuh. Jadi ada yang namanya transformasi. Jadi kalau ingin eh, teman-teman ingin langsung coba transformasi ya nggak apa-apa. Jadi silakan gunakan yang teman-teman udah LD buat. Jadi nanti bisa digunakan untuk kelas juga. Bisa dipahamin nggak dong? Pak, kalau Ya, nomor boleh gimana? kalau yang nomor satu itu berarti cuma atribut, entitas, hubungan antar itunya aja kan? Iya, betul. Atribut, Antar entitas, sama relasi aja. iya, sama relasi aja kan? Tiga Iya, itu aja betul. kan, Pak? Iya, Oke, betul. siap di copy, Pak. Iya. Jadi mau Nggak pilih yang harus ada yang tadi Bapak jelasin nggak apa-apa, Pak? enggak. Yang penting kan itu aja yang saya minta kan. Oh, Iya, oke. betul. Jadi silakan mau pilih yang mana, nggak apa-apa. Kali ini Nomor mah buat satu. kalau ini buat ngelipes aja dulu ini kan sebenarnya udah pernah dibahas, udah pernah dikasih latihan juga ini kan kayak teman-teman. Nomor satu aja kayaknya gampang itu, Pak. Iya, nomor satu aja boleh. Kalau mau nomor dua juga boleh, tinggal melanjutkan aja. Kan RD-nya apa, teman-teman udah punya RD apa di kelompoknya nih, atau di UTS-nya kemarin kan. Itu teman-teman gunakan, terus coba-coba teman-teman lakukan implementasinya, silakan, nggak apa-apa. Ya, gimana Pak Ketua Kelas? Maunya yang mana? Man, Pak, man. Yang mana, nomor satu atau nomor dua? Satu aja, jangan banyak-banyak. Apa mau beda-beda? Tetap dua pilihan, tadi teman-teman pilih salah satu gitu aja. Gini aja, pilih salah satu, bebas gitu. Yang mana mau latihannya, bebas. Bebas, Pak. Saya memang ngikut, Pak. Ngikut. Yang lain gimana? Mungkin aja pilih salah satu latihannya. Atau saya hapus salah satu, atau ini saya hapus. Mau yang mana? Pilihan aja. Oh, pilihan aja. Oke. Saya, Pilihan aja, Pak. oh ya, boleh pilihan aja. Silakan ya. Jadi ini sebenarnya cukup entitas, atribut sama relasi aja. Satu sama digambar RD-nya ya, teman-teman semua ya. Kayak gini melanjutkan ERD-nya teman-teman ya. Jadi implementasi seperti apa ke dalam tabelnya ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tinggal dipilih aja. Jadi gimana yang soalnya ya.
Pilih salah satu. Pilih nomor satu atau dua gini aja ya. Jawabannya. Atau dua. Maaf, mau nanya tadi nggak full nyimak. Kenapa? Tapi suaranya gini. Itu buat yang Baru ART-nya. bangun kayak. Bukan, suaranya habis. Baru bangun. Nah, itu buat ARD-nya. Itu Oh ya, ARD yang kemarin kita bikin aplikasi kelompoknya atau bebas? bukan. Kalau ini website tapi bebas. Pilih salah Website satu website. terserah. Iya, Terserah websitenya gitu ya. terserah mau apa. Iya, websitenya bebas pilih. Oh, Iya, bebas ya. iya. Kan kalau buat RD yang dibutuhkan hanya entitas, atribut, dan juga relasi, ya kan? Iya, Iya, Pak. itu aja. Kalau nomor kalau nomor dua, teman-teman bisa ambil menggunakan yang udah teman-teman kerjakan, ya. Teman-teman coba implementasikan ke dalam tabelnya seperti apa, ya. Silakan dipilih aja latihannya ya. Ya, oke, gini aja ya berarti ya soalnya ya, pakai ketua kelas ya. Oke, Mas Arul. Oke nggak Mas Arul? Yang lain deal ya. Kalau saya ngikutin teman-teman aja, bebas saya mah. Oke, ikutin teman-teman boleh. Jadi ini jangan implementasi bahasanya ya, kita bahasanya transformasi aja, transformasi aja ya. Jadi ya. Oke, ada pertanyaan terkait latihannya? Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada ya, aman ya. Oke, kalau tidak ada, eh, dikepulihnya ke Google Drive, Mas. Pak Purba, kepulih ke Google Drive. Ya, makanya Google Drive-nya dicek ini Google Drive-nya kehilangan alamat kan itu ya. Kagak Pak, masih kagak diapa-apain kok. Kalau mau buat ngumpulin mah dibuat folder baru aja, itu kan bisa. Mas semuanya bisa nambah folder. Oh gitu, tuh Mas Pak Purba, ya. Berarti ada deadline-nya ya, Ya, Pak? ya dikumpulkan di Drive ya teman-teman ya, dikumpulkan di Drive latihannya ya. Dari deadline ya, Pak? Kenapa? Berarti nggak ada deadline-nya ya? Deadline-nya sebelum UAS. Oh, oke. Iya, paling kalau emang mau dipakai buat review ya di-upload aja ya. Oke? Ya, Ini Pak. buat iya ini kan buat latihan ya teman-teman bisa nyicil itu aja kan cuma nyicil untuk kebutuhan luasnya teman-teman ya atau teman-teman mau latihan jalan juga nggak apa-apa ya. Silakan aja ya. Individu kan ya Pak ini ya. Individu kan tapi bisa sambil nyicil sebenarnya kayak kalau yang mau nyicil Pak. Jadi udah ini biasa lah. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Ya, jadi kalau untuk database-nya tadi silakan ya kalau udah punya XMPP, silakan teman-teman bisa gunakan XMPP-nya ya atau mau yang lain juga boleh silakan. Oke, ini soalnya materinya nggak saya share lagi ya, bahas nggak usah. Bentar ya, ini gantinya nih. Pak Willy ini saya share lagi materinya nih. Just ya, biar jelas ya, takutnya nanti teman-teman lupa. Oke, sudah diterima ya, Mas Arul ya di grup ya. Silakan dicek kembali ya. Udah Pak, udah. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup aja ya teman-teman kita pada hari ini. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah review. Selamat malam buat teman-teman semua. Makasih Pak. Makasih Terima kasih yang Pak. udah standby. Terima kasih teman-teman. Saya Jindip ya teman-teman. Malam Pak. Malam. Malam, Pak. Malam. Makasih Pak Anas. Ya.